Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila jami'i masyayikhina wa asaditina wa muallimi syar'i wa muta'allimihim wa khususan ila musonib hadzal kitab Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani nafa'anallahu bihi wa bi ulumihim sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Para santri, putra-putri baik yang bertahan maupun yang tidak bertahan, yang bertahan sampai hari pertemuan season yang ketiga ini masih di pesantren. Yang tidak bertahan sekarang sudah ada di rumah keluarga masing-masing. Mudah-mudahan semuanya rahimakumullah. Dalam pertemuan kemarin yang paling terakhir telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barmawi sebuah hadis. Di sana berbunyi muta'allimun kaslanu ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalu indallahi min sab'i mi'ati abidin mujtahidin. Siapa yang bisa bahasa Indonesianya? Coba direnungi atau dibaca bersama-sama maknanya saja bahasa Indonesia. Ayo bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bahasa Indonesianya. Seorang santri yang malas, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu lebih utama di sisi Allah daripada 700 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Inilah hebatnya seorang santri. Ngaji tapi enggak mau mengulangi pengajiannya, malas belajar. Karena yang dinamakan santri itu ciri khasnya adalah ngaji, bukan yang digoda, bukan yang hanya banyak jajan, banyak makan. Melok ngaji terus, tapi enggak rajin oleh mengkaji dari pengajiannya itu. Nah,
itu lebih baik, lebih afdol di sisi Allah nanti daripada 700 orang yang ahli ibadah dengan bersungguh-sungguh. Ayo rajin ngaji kok. Itu terakhir hadis Imam Al-Barmawi yang meriwayatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul ula fi afdoliyati ahlil ilmi wa husni khotimatihi. Al-hikayatu utawi hikayat al-ula kang pertama iku fi afdoliyati ahlil ilmi mertelaaken ing dalem sifat utamane ahli ilmu wa husni khotimatihi lan baguse pungkasane ahlil ilmi. Hikayat yang pertama ini akan menjelaskan keutamaannya ahli ilmu sekaligus bagusnya akhir dari orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu itu tidak langsung kontan, tidak instan langsung derajatnya diangkat sehingga jadi orang yang ternama, orang yang bagus. Tapi bagusnya adalah khotimatihi, akhirnya. Dan apapun yang terjadi ini tidak dihitung dalam permulaannya, tetapi selalu dinilai pada akhirnya. Seorang pelari dikatakan juara jika pada akhir dari finish itu paling depan. Kalau mulai lari berada di paling depan, itu belum tentu nanti juara. Karena apa? Pada saat start belum dinilai. Kapan dinilai? Pada saat akhirnya. Dalam hidup ini semua ada akhirnya. Tapi yakinlah akhir dari perjalanan orang yang menuntut ilmu itu berada pada husni khotimatihi. Bagus pada akhirnya. Makanya harus optimis. Karena semua dalam kitab menjamin seperti itu. Bagus pada akhirnya. Makanya sekarang jangan mengharapkan bagus lagi. Orang ini dalam perjalanan menuntut ilmu, jika saat menuntut ilmu itu sengsara, saat menuntut ilmu itu bersusah payah, sudah tidak ada bekal, kemudian seringkali sakit, kemudian kitab yang digunakan sangat terbatas, fasilitas yang dipakai sangat terbatas, tidur apa adanya, makan apa adanya, semuanya serba sederhana, itu harus optimis. Justru kenikmatan di akhir itu akan berlipat ganda. Tapi kalau sudah panen duluan, saat nyantri bermanja-manja dengan kiriman, saat nyantri berenak-enak dengan apa melek sampai bengi jenenge begadang, kemudian waktu nyantri dihabiskan santai-santai, itu nanti wallahu alam bisawab pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari dunia saja itu enggak langsung, mesti melalui proses. Kalau kita pengen panen ubi, itu tentu saja harus melalui proses. Pertama membuka lahan,
lahan yang belum jadi dicangkul. Kalau ada rumputnya harus dicabut, harus disingkirkan. Baru kalau lahan itu diupayakan sudah siap, batang ubi ditancapkan, itu harus dipelihara dalam sekian bulan baru bisa memetik hasilnya. Tidak kontan. Dan mencari ilmu tidak seperti menanam ubi. Kalau menanam ubi hanya terhitung berapa bulan sudah bisa dipanen. Menuntut ilmu konsep Sayyidina Ali di sana dalam ala-ala itu harus antara lain 6 itu syaratnya watuli zamanin, masanya lama. Jangan dibatasi. Kalau sudah tamat aliyah sudah. Tamat MTS apa meneh? Jadi lama. Guru kita Abah Anwar Rubai, Kiai Haji Anwar Rubai, guru saya ya guru kamu, itu 32 tahun di pondok. Yang setiap hari kita khususkan yaitu Mbah Yai Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo, berapa tahun di pondok? 40 tahun. Kalau 2 sosok ini kita contohkan belum sosok yang lain, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Gitu betul? Kita baru seumur jagung dibanding dengan beliau-beliau. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu, sekaligus ahli ilmu itu akan baik pada akhirnya. Wa hukiya anna ba'dun nasi ihtalafa fi syarafil alimi al-fasiki wa syarafil jahili al-abidi. Wa hukiya lan den riwayataken apa anna ba'dun nasi setuhune sebagiane ulama. Nas itu menyebut keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Itu namanya zikrul kul bi iradatil juz. Menyebut manusia tapi yang dikehendaki sebagian manusia. Karena tidak semua manusia itu ulama. Wa hukiya anna ba'dun nasi, teman setuhune sebagiane ulama iku ikhtalafa yahtalifu ihtilafan, iku ikhtalafa podo berbeda pendapat sapa ba'dun nas. Tentang apa? Fi syarafil alimi, ing dalem masalah mulyane wong alim. Lah wong alim mesti mulya. Enggak terjadi perselisihan pendapat. Tapi yang diperselisihkan adalah al-fasiki. Orang alim yang fasik. Napa fasik ya? Maksiat ora ana sungkan. Maksiat terang-terangan. Fi syarafil alimi al-fasiki. Ing dalem masalah mulyane wong kang alim al-fasiki kang fasik. Dibanding wa syarafil jahili lan mulyane wong kang bodho al-abidi kang rajin ibadah. Nah, ulama berselisih pendapat tentang perbandingan keduanya. Mana yang lebih mulia?
apa wong sing ngalim fasik, apa wong sing ahli ibadah tapi bodoh. Kalau pertanyaannya tidak seperti ini, apa wong sing ngalim, apa wong sing ahli ibadah tapi bodoh? Jawabnya tentu saja wong ngalim lebih mulya. Tapi di sini bukan sekedar ngalim, tapi ada sifat fasiknya. Nah, terjadi ikhtilaf itu karena yang disifati itu fasik ngalim tadi itu. Kalau baleni melih koyo gak nyambung nih. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama antara wong ngalim dibanding dengan orang bodoh sing ahli ibadah, maka itu tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi perselisihan pendapat. Jawabmu yang mana yang lebih utama? Orang alim. Sing dadi ikhtilaf itu antara wong alim fasik dibanding dengan orang bodoh yang ahli ibadah. Nah, sebagian manusia, sebagian ulama mengadakan percobaan. Bahasa IPA-ne percobaan ini apa? Eksperimen. Nggih nguji. Karena pada ulama itu enggak ada pendapat yang pas. Satu ulama mengatakan sing utama ya wong sing alim senajan fasik. Ulama yang lain sing lebih utama adalah orang bodoh yang ahli ibadah. Nah, maka ini ada eksperimen. Mari kita ikuti eksperimen ini. Apa eksperimen? Percobaan. Kayak wau aja mulai tadi testing. Jangan kates penting. Fa kharaja ahadun minhum. Fa kharaja mongko metu sapa ahadun wong suwiji. Minhum saking nas. Maka keluarlah salah satu dari mereka. Niki sing enekne eksperimen. Nggih nguji loro kuwi lho. Engko apik endi gitu loh. Kemana ia keluar? Wa zahabalan budalan sapa ahad ila somaatil abidi. Maring suraune ahli ibadah al jahili kang bodho. Saking rajine kang wong sing bodho ahli ibadah wau niku duwe langgar dhewe. Ngerti langgar apa mboten? Nggadah surau khusus. Di dalamnya itu bukan untuk ngopi bareng-bareng, bukan. Untuk ibadah, wiritan, sholat sunat dan lain-lainnya. Nggetu teng mriku. Napa nggetu iki? Tenanan berasik-asik dengan ibadahnya. Salah satu ulama mendatangi tempat tersebut. Mbasan pun teko mriku. Sesudah sampai di tempat suraunya si abid yang bodoh tadi, faqala mongko ngucap sapa ahad, ya abdi, he kawulaku. Nek bahasa Indonesiane pripun? Hai hambaku. Suaranya dibesarkan. Ya abdi, he hambaku, qabiltu dakwataka. Ibadahmu sudah aku terima. Ibadahmu sudah aku terima. Wa ghafartu laka dzambaka. Dosa-dosamu sudah aku ampuni. Fatrukil ibadata.
sekarang tinggalkan beribadah. Wastarih, istirahatlah. Suaranya tapi tidak seperti suaranya Abah niki. Lebih menakjubkan. Coba yang bisa siapa yang Habib barangkali iso. Apa Pak security wi? Ya abdi kawula ingsun qabil tuwus nrimo sapa ingsun. Karena fiilnya fiil madi. Arti madi adalah sudah lewat. Wis nampa sapa ingsun dakwataka ing donga ira. Wa ghafartu lan wis ngapura sapa ingsun laka maring sira zambaka ing dosa ira. Kawulaku donga-dongamu wis tak tampa, dosa-dosamu wis tak ngapura. Saiki awakmu fatruk mongko tinggalo sapa sira al ibadata ing ibadah. Sekarang tinggalkan wiritanmu, salatmu, zikirmu, istighosahmu, tahmidmu, tahlilmu. Kon ninggalne. Lek wis ditinggalne, wastarih pensiuno sapa sira. Apa kon pensiun iki? Istirahatlah. Wastarih ngasowo sapa sira. Karena orang bodoh bukan orang yang pinter tapi orang yang bodoh. Wah, senang ada Tuhan telah datang mempensiunkan dari ibadahnya, tinggal tenang-tenang tapi dapat gaji pensiunannya. Wong bodoh saking bodone ya. Faqala mongko ngendika sapa abidu wong kang ibadah. Ilahi doh pangeran ingsun, ini membuang yaknida. Ilahi doh pangeran ingsun, ini setune ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun mingka saking tuan haza ing ikilah qabil tu dakwataka ila akhirih. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berharap darimu tentang ini. Kula ngenteni sing jenengan dawuh niki kula pun dangu lek nunggu-nunggu Gusti. Wa inni lan teman sedune ingsun iku ahmaduka muji sapa ingsun ing Tuhan. Wa askuruka lan bersyukur sapa ingsun ing Tuhan. Kula memujimu, kula matur nuwun dhateng panjenengan Gusti. Kon istirahat iki lho matur nuwun. Apa enek Tuhan ngongkon istirahat wiritan apa enek. Enten mboten. Lah wong bodoh anggite Tuhan niku wau. Padahal bukan Tuhan tapi hantu. Wa abuduka lan nyembah sapa ingsun ing Tuhan ming zamani kaza awit zaman mengkene. Kula niku lek ibadah ket zaman Orde Lama riyin sampai sakniki, sampai sekarang. Kok jenengan teko ndawuhi kula ngibadah kula pun jenengan tampi, ibadah saya sudah kau terima dan dosa-dosaku sudah kau ampuni, kemudian aku disuruh istirahat. Nggih niku yang saya tunggu-tunggu selama ini. Ya itu yang saya nanti-nantikan, yang saya harapkan selama ini. Tadi terus nebah dodo. Apa nebah dodo?
Alhamdulillah wis bebas. Wis rasa wiritan meneh iki. Ora usah kangelan dadak ben isuk, ben siang, ben bengi kangelan ning jerone surau meneh iki. Iki eksperimen yang pertama. Sing dieksperimen si Abid al-Jahil. Karena berbalik seperti itu, maka disimpulkan fasara mongko dadi sapa abid jahil. Dadi iku muhtian wong kang luput. Maka jadilah seorang yang salah. Bermula dari tidak adanya ilmu, krana bodoh niku jadi salah. Nduk. Wong bodoh ki biasanya salahe krasa napa mboten? Krasa napa mboten? Bibikmu ngomong, kowe iki ngalem. Cuma datang bulannya wis gak poso. Padahal kowe poso kuat. Mbok kaya aku iki datang bulan ritek poso. Ojo ngalem-ngalem, ojo manja-manja. Bodoh. Dikiranya orang yang lagi datang bulan haid puasa itu hebat. Gak taunya itu adalah maksiat karena Allah melarangnya. Haram puasa pada saat datang bulan. Bodoh. Apa meneh ana sing kebablasan. Dianggap yang namanya datang bulan saking gobloke niku apa mawon metu getihe datang bulan. Nggih. Sehingga tangane kebacok metu getihe mangan, posone mokel. Lah nyapa? Getihe metu kok. Saking gobloke. Mangane jangan jadi sanggrop. Apa sanggrop itu? Santri goblok. Aja ngono kuwi, ngisin-ngisini. Fasara muhtian. Maka jadilah orang yang salah. Wa kafirun lan dadi kafir. Dadi kafir enggak kroso. Sebab apa? Bijahlihi. Sebab bodone abid. Nih hasil eksperimennya. Ternyata andalan ibadah di suraunya yang sampai digelari abid berakhir dengan kesalahan dan kekafiran. Akhirnya elek gitu loh. Walaupun mempeng rajin ibadah akhirnya jelek. Bahkan sangat jelek karena berakhir dalam kesalahan dan kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Bijahli sebab kebodohannya. Wes eksperimennya selesai untuk satu sampel itu tadi. Sekarang ganti sitoke. Summa zahaba mongko nuli budalan sapa ahadun wong suwiji minhum saking nas. Kemana? Ilal fasiki maring wong kang fasik al alimi kang alim. Kemudian suatu ulama tadi, seorang ulama tadi berangkat menuju orang fasik sing ngalim. Biyen mondok Kang. Lama mondoknya. Tidak hanya hitungan tahun tapi puluhan tahun ngelontok alfiah. Fikih, kalau sawir, kalau sudah basul masail luar biasa. Otaknya kebak dengan kitab-kitab dengan takbir-takbir. Tapi wayahe organ tunggal gak absen. Ada sabungan ayam hadir. Kalau kebetulan di absen, kemudian pengabsenannya itu adalah di tempat judi, dipanggil mesti jawab ada, gitu. Fase kok.
Jaran kepang laju. Nah, fasik ditekani karo seorang ulama tadi, nggih nguji mana yang lebih utama coba. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan huwa yasrobul khomro. Tiba-tiba dia lagi minum arak.